Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman dimanapun berada, terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Kami doakan senantiasa kita dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang berkah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ya, tadi malam ada di acara salah satu stasiun TV terkemuka di Indonesia ya. Wah, menarik sekali pembahasan mereka teman-teman. Ya, itu yang dibahas di situ adalah Sintayong ya. Kegagalan Sintayong di Piala AFF. Memang di situ kita lihat STY habislah dibuat di situ. Gak ada baiknya STY lagi, bagusnya STY nggak ada oleh beberapa pengamat di situ ya. Meskipun di situ dihadirkan yang pihak menengah atau dihadirkan juga dari manajer timnas Pak Sumardi kan, tapi kan Pak Sumardi dari live kan, bukan di studio itu. Kemudian ada juga mantan anggota Exco yang cukup mendukung STY, kita lihat Bang Effendi Ghazali juga, dan ada 3 orang tiga orang di situ kita lihat. Seperti biasa ada Akmal Maharli, ada Sintayong, ada Putri Viola juga saya lihat. Dan ini pengamat-pengamat yang bilang di situ seperti Akmal Maharli dan Sintayong, memang STY ini nggak ada lagi prestasinya, nggak ada baiknya, dikuliti habis. Tapi entah di mana salah Sintayong, itu yang saya tidak tahu. Akmal Maharli bilang begini tadi malam ya, kalau saya salah mohon maaf. STY tidak ada, hanya hoki katanya, hoki semua. Lolos ke 16 besar Piala Asia hoki, lolos ke semifinal Piala Asia U23 katanya hoki, lolos ke final AFF U23 beberapa tahun yang lalu hoki. Semua hoki teman-teman, sedikit pun tidak ada penghargaan lagi ya. Padahal banyak yang bekerja keras di situ teman, seperti Indonesia lolos ke semifinal Piala Asia U23, banyak yang bekerja keras di situ. Ada federasi, ada tim kepelatihan, ada pemain juga, ada pelatih. Masa dibilang hoki sih? Saya nggak tahu. Tapi bagaimana cara memikirkan itu sebuah hoki? Hoki itu kan keberuntungan. Masa Indonesia menang atas Yordania itu yang 4-1 itu hoki juga? Menang atas Korea Selatan sampai dengan adu penalti, hoki juga. Gak tahu lagi teman. Saya nggak tahu lagi harus komentar seperti apa jika hoki seperti itu dibilang. Kalau dibilang semua prestasi, memang nggak juara kan, tetapi kan semua kemajuan untuk kemajuan sepak bola Indonesia, kemajuan yang selama ini sayalah pribadi, dari saya mengenal sepak bola yang belum pernah saya rasakan seperti yang dibuat Sintayong ini, dibilang hoki juga, nggak tahu lagi aku mau ngomong apa lagi. Lolos Piala Asia Senior itu saja teman, kalau kita ingat kualifikasinya itu panjang, itu kualifikasinya dari babak 1 Indonesia ikut kualifikasi saat itu, sampai dengan menghadapi Yordania, tuan rumah Kuwait, dan Nepal, itu berlangsung di Kuwait saat itu. Kalaulah itu semua masih hoki dibilang, nggak tahu lagi aku teman. Padahal Indonesia lolos terakhir ke Piala Asia 2007 itu pun sebagai tuan rumah saat itu kan. Lepas itu kualifikasi nggak pernah lolos lagi, ini lolos dibilang hoki juga di Piala Asianya. Hoki di Piala Asianya dibilang dah lolos ke babak 16 besar, hoki Piala Asia Senior itu. Padahal kualifikasinya itu Indonesia hanya kalah 0-1 atas Yordania, dan sebagai runner up lolos ke Piala Asia tahun 2023. Mengalahkan Kuwait di kandangnya Kuwait. Dibilang juga, iyalah kan performa Kuwait lagi menurun. Setiap yang dikalahkan dibilang performanya menurun. Menang atas Arab Saudi pun di kualifikasi ronde 3 Piala Dunia, dibilang Arab Saudi lagi tidak baik-baik saja.
Nggak tahu lagi, dibilang lagi tidak baik-baik saja. Australia saja ditahan imbang di kandang Australia, dibilang lagi tidak baik-baik saja. Memang sengit persaingannya itu. Kalau kita lihat perjuangan Rahmat Irianto, Mark Klok, di bawah asuhan Sintayong di kualifikasi Piala Asia itu teman-teman, saat mengalahkan Kuwait, kita tentu masih ingat gol penalti dari Mark Klok dan 1 gol dari Rahmat Irianto membuat Kuwait kalah 2-1. Sebelumnya Indonesia tertinggal 1-0 atas Kuwait. Gol cepat dari penalti itu ya, karena Rahmat Irianto dilanggar. Kemudian Rahmat Irianto juga mencetak gol. Itu perpaduan tim yang sangat bagus, bisa mengalahkan tuan rumah Kuwait itu loh. Tuan rumah Kuwait di kualifikasi. Dibilang lagi hoki. Nggak tahu aku lagi dah. Geram kita melihat diskusi seperti itu. Menyudutkan. Ada lagi satu pengamatnya harus mundur, Sintayong mundur. Malu, itu nggak punya malu katanya Sintayong. Kalau dia udah malu itu mundur. Harus mundur katanya baru. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegagalan timnas. Mau seperti apa sih sebenarnya Bung Toel? Nggak tahu. Iya kan? Kasihan sekali seperti ini dibuat ya kan. Seperti tidak ada lagi hoki. Aku dari Akmal Maharli itu juga hoki, semua dibilang hoki. Waduh. Nggak tahu aku lagi teman lah hoki. Aku ke situ. Perjuangan pemain-pemain itu, tim kepelatihan, federasi, manajer, pemain dibilang hoki. Cobalah dulu, sedikitlah dulu menghargai perjuangan orang dulu kita kawan. Untuk Bung Akmal Maharli, tolonglah sedikit saja kita menghormati perjuangan orang. Lolos ke Piala Asia U23 juga bukan perkara yang mudah. Lolos dibuat Sintayong. Kemudian lolos ke semifinal Piala Asia U23, lolos dibuat Sintayong. Begitu juga dengan timnas senior, lolos ke Piala Asia dan lolos ke babak 16 besarnya. Itu semua bukan hoki-hokian, teman-teman. Ini dibilanglah, lolos Indonesia ke babak 16 besar karena Kirgistan imbang dengan Oman. Ya, nggak ada hoki di situ. Ya, Kirgistan juga ingin memenangkan pertandingan biar mereka lolos ke babak 16 besar, kan? Asal dibilang hoki. Apalagi sudah sampai ke ronde 3. Ini macam seperti diganggu aja federasi dan Sintayong biar nggak fokus di ronde 3 ini. Itu kulihat. Mohon maaf kalau saya salah sangka, tapi ya apa salahnya sih kita diam-diam aja ya kan? Kita nikmati saja. Di Piala AFF gagal ya udah gagal lah. Pemain-pemain muda ini semua dipermasalahkan. Ya PSSI juga punya prioritas ya kan? Itu semua dipermasalahkan. Tapi itulah, tolonglah, ya kan? Mudah-mudahan kalau harapan saya, tim senior, timnas Indonesia senior tetap kompak dan solid, federasi juga tetap solid, tim kepelatihan juga tetap solid, agar tim ini lolos ke Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan nanti kalau sudah lolos, diamlah, nggak usahlah mereka komentar-komentar lagi dah. Geram saya teman-teman, serius, saya geram sekali. Nggak habis pikir dari mulut kita keluar seperti itu, hoki dibilang. Perjuangan Rizky Ridho dan kawan-kawan dibilang hoki teman, hoki. Hanya keberuntungan semua. Bukan karena permainan Indonesia, bukan karena taktikal dari Sintayong, bukan. Karena keberuntungan. Aduh. Harus mengelus dada kita ini. Sabar. Mudah-mudahan kita percaya kepada Sintayong, kita percaya kepada federasi, kita percaya kepada pemain.
Mudah-mudahan mereka tetap solid dan kompak dan membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Demikian, Assalamualaikum.